Pada video kali ini ada beberapa pembahasan ya yang akan kita ulas dalam video ini. Nah, yang pertama adalah terkait mengenai update progres penyaluran Bansos tahap 1 baik PKH maupun BPNT ya. Yang sudah cair selamat ya, tinggal menunggu Bansos tambahannya. Dan yang belum cair, nah ini ada bocoran ya, bahwasanya diinformasikan ada 3 juta KPM yang sedang dalam proses dan menunggu pencairan. Nah, 3 juta KPM ini kira-kira siapa saja ya? Nanti akan kita ulas ya dalam video ini, apakah yang penerima baru atau mungkin yang penerima lama tapi belum cair. Nah, dan juga pembahasan yang berikutnya adalah terkait mengenai penerima BLTSK Rp1.900.000 yang pernah terima bantuannya di tahun 2025 kemarin. Nah, selamat karena awal tahun ini akan dapat lagi bantuan ya di bulan Ramadan ini jelang Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira berbentuk apa? Dan bagaimana cara untuk memastikan apakah masih dapat atau tidak ya? Karena tidak semuanya pasti ya yang dapat ya. Nah, itu berdasarkan desil ya. Nah, desilnya itu gimana cara ngeceknya nanti? Apakah masih dapat atau tidak? Nah, nanti akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Dan langsung ya, sebelum kita membahas, ya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Nah, gimana puasa hari ini? Apakah lancar ya? Ya, semoga puasanya lancar, diberikan kesehatan, dan nanti bisa lancar sampai dengan hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Nah, sambil menunggu berbuka ya, karena ini saya membuat video ya, ini sambil ngabuburit ya, menunggu berbuka puasa. Nah, saya akan memberikan informasi ya. Yang pertama terkait progres penyaluran Bansos tahap 1 baik PKH maupun BPNT. Nah, ternyata tidak hanya PKH BPNT ya yang cair ya di bulan ini. Nah, bulan ini juga ada yang juga cair untuk bantuan PIP bagi anaknya yang sekolah. Nah, untuk penyaluran di bulan ini kemungkinan masih penyaluran PIP yang alokasi tahun 2025 bagi yang belum cair. Dan mungkin yang kemarin itu baru saja melakukan aktivasi rekening, ya. Nah, untuk bantuan PIP itu usulannya itu ada di pihak sekolah atau dinas pendidikan. Nah, jadi bukan urusan Kementerian Sosial ya kalau PIP. Jadi kalau mungkin Anda para KPM, penerima PKH BPNT yang mungkin anaknya sering dapat PIP ya di sekolahnya. Nah, kalau tanya ke pendamping soal PIP gimana? Ya, nggak masalah sih ya kalau sekedar tanya. Tapi pendamping itu kayak terkadang mungkin nggak semua tahu ya. Karena nggak ngurusi PIP untuk pendamping PKH ya. Jadi karena mungkin sering bertemu pendamping PKH, jadi semua bansos itu dikira pendamping PKH yang ngurusin. Padahal enggak ya. Nah, kalau untuk PIP, usulan itu ada di pihak sekolah, atau mungkin dinas pendidikan, atau mungkin di jalur DPR atau partai politik. Ya, itu ya. Nah, kalau pendamping PKH nggak ngurusin PIP ya, mungkin ada yang punya pengetahuan tentang PIP, ya mungkin ada edukasi lah ya tentang informasi seputar PIP saja ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk PKH BPNT ya, selamat bagi yang sudah cair bantuan PKH BPNT-nya untuk tahap 1 ya, karena berdasarkan laporannya ini untuk PKH BPNT tahap 1 ini yang sudah salur ya, ini progresnya itu sudah sekitar mencapai hampir 85%. Nah, jadi sudah banyak yang cair pastinya ya. Nah, bagi yang belum cair bantuannya di tahap 1 tahun 2026 ini, itu harus dipastikan dulu ya, apakah masih dapat atau tidak di tahap 1 ini. Nah, caranya gimana untuk memastikan? Nah, yang pertama, caranya itu harus ngecek desil. Nah, ngecek desil sekarang nggak usah perlu tanya ke desa atau ke pendamping. Jadi nggak usah tanya ke desa atau pendamping. Ngecek desil itu sekarang bisa melalui HP-nya masing-masing, HP Android ya, yang penting tersambung internet ya. Di situ langsung diketik saja di Google-nya cekbansos.kemensos.go.id. Nanti dipilih, diklik yang paling atas ya. Kemudian di situ nanti
memasukkan NIK, nomor induk KTP-nya. Nah, silakan masukkan KTP Anda nomornya, kemudian masukkan kodenya sesuai yang ada di kolomnya. Nanti cari data, di situ langsung ketemu nama Anda ya, NIK Anda itu sesuai pastinya. Kalau berdasarkan NIK pasti sesuai dengan orangnya. Nah, di situ langsung muncul kolom pertama itu adalah desil. Kalau desil Anda itu 1, 2, 3, atau 4, nah mungkin yang sudah punya kartu, ya insya Allah masih aman, masih ada harapan cair ya. Tapi kalau desilnya 5 atau 6 ke atas, ya 5 ke atas lah ya. Nah itu berarti sudah di stop bantuannya secara otomatis dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, nggak bisa Anda marah-marah kemanapun yang nggak akan bisa cair, karena itu sudah otomatis di stop bantuannya. Ya, kalau mungkin dirasa tidak terima dengan desilnya, karena mungkin tidak sesuai dengan kondisi, bisa melakukan usulan pembaruan desil. Hanya ada 2 cara, melalui aplikasi Cek Bansos atau melalui desa atau kelurahan. Ya, itu saja. Nah, kemudian walaupun desilnya rendah, nah tapi juga masih banyak yang belum cair. Misalkan Anda sudah ngecek desilnya padahal 2 atau 3. Nah, itu juga ada penyebab ya, selain desil ya, ada penyebab yang menyebabkan bantuan Anda belum cair, walaupun sudah punya kartu. Misalkan kemarin karena exclude, yang pertama exclude karena sudah digraduasi, nah berarti sudah nggak cair. Yang kedua exclude karena KKS tidak distribusi. Nah, mungkin kartu Anda belum diaktifasi oleh bank. Itu banyak terjadi. Nah, kalau yang KKS tidak distribusi atau KKS belum diaktifasi, nah nanti menunggu untuk burekol ulang ini kayaknya. Karena proses statusnya yang KKS tidak distribusi ya. Nah, itu saat ini di SIG-NG itu statusnya itu ada yang sukses cek rekening. Ya, ada yang proses cek rekening. Nah, itu berarti menunggu burekol. Nah, ini informasinya ada 3 juta KPM yang menunggu pencairan. Nah, termasuk KPM yang baru, yang mungkin kemarin lolos untuk yang sudah diusulkan, atau KPM yang sudah lama dapat kartu, tapi saat ini proses di SIG-NG itu statusnya berhasil cek rekening. Nah, ini kemungkinan akan dibukakan rekening baru, karena mungkin kartunya kemarin belum diaktifkan oleh bank. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi kan yang penting desilnya masih rendah ya. Kalau kemarin itu belum sempat dapat bantuan sama sekali, padahal sudah dapat kartu, nah insya Allah ya, ini menunggu jadwal dari bank untuk pendistribusian kartu dan buku tabungan yang baru lagi. Ada lagi mungkin yang statusnya walaupun desilnya rendah, ya, nah mungkin ada perbedaan data antara bank dan data kependudukannya. Nah, ini biasanya harus datang ke bank untuk membetulkan ya, mungkin namanya ada yang keliru ya, ada yang keliru 1 huruf, nah itu juga bermasalah juga terhadap pencairan. Nah, jadi itu ya, ada mungkin yang statusnya sekarang baru SPM, nah ini tinggal menunggu saja.